Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Farid Dimjati Lusno, Magister Kesehatan Lingkungan, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Kami dari kelompok G, mata kuliah Biomedik 2 dari kelas IKM 2B akan mempresentasikan tugas mini literatur review yang mengangkat tema mengenai metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Boleh di next? Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dice Safira Nendrasari dengan nomor NIM terakhir 031. Selanjutnya ada teman saya Rahmadova Alfareza dengan nomor NIM terakhir 035. Selanjutnya ada Melinda Zueria dengan nomor NIM terakhir 044. Boleh di next? Selanjutnya ada teman saya Jasmine Sukma Anggraini dengan nomor NIM terakhir 151 dan yang terakhir ada Rizky Amalia dengan nomor NIM terakhir 173. Ini boleh di next? Nah, di sini ada topik besar dari kelompok kami yaitu mengenai metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kemudian kelompok kami lebih mengerucutkan permasalahan yang terdapat pada topik tersebut yaitu mengenai penyakit yang mengakibatkan adanya gangguan pada proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme itu sendiri adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, pada proses metabolismenya di dalam tubuh itu akan terganggu. Akibatnya pada proses produksi energi yang dibutuhkan oleh berbagai fungsi tubuh akan mengalami gangguan. Nutrisi yang merupakan sumber energi tersebut, yaitu kalori, adalah karbohidrat atau gula, dan juga protein, dan juga lemak. Jadi gangguan metabolik adalah semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan ruang dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah dalam mencari literatur. Yang pertama yaitu menentukan topik. Kelompok kami sepakat menentukan topik berupa metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang kemudian dikerucutkan menjadi penyakit yang mengakibatkan adanya gangguan pada proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian selanjutnya yaitu merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan topik. Untuk pertanyaannya akan ada di slide berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan. Untuk kata kuncinya sendiri yaitu karbohidrat, disease, fat, metabolic, dan protein. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan istilah berupa sinonim dan akronim dari kata kunci yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan menggabungkan istilah menggunakan advantage of search yaitu Boolean logic. Dan yang terakhir, mengevaluasi literatur yang telah ditentukan dengan topik yang akan dibahas. Untuk pertanyaan mengenai topik yang kami angkat yaitu, apa saja penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein pada tubuh manusia? Boleh next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni teknik pencarian literatur. Kelompok kami menggunakan website PubMed sebagai website untuk mencari literatur. Yang kedua, kami juga membatasi rentang waktu publikasi literatur yakni 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang ketiga, kami memasukkan kata kunci yang sudah ditentukan pada pencarian dan menggunakan istilah dengan Boolean logic operator. Yang keempat, kami juga mengevaluasi literatur yang dalam melakukan ekstraksi jurnal. Boleh next? Yang selanjutnya adalah teknik menentukan kata kunci. Pertama,
pertama yaitu kelompok kami merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan topik, yakni apa saja gangguan atau penyakit yang bisa terjadi akibat gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein pada tubuh manusia. Yang kedua, kami mengidentifikasi kata-kata penting yang terdapat dalam pertanyaan. Dalam hal ini, kelompok kami menemukan beberapa kata penting yang dapat dijadikan kata kunci, yaitu penyakit atau disease, metabolisme atau metabolik, karbohidrat atau karbohidrat, lemak atau fat, dan protein. Dan yang selanjutnya adalah langkah-langkah mereview artikel. Langkah-langkah yang pertama adalah menentukan literatur yang sesuai dengan topik. Lalu yang kedua, dengan membuat tabel rekapitulasi untuk memudahkan dalam membandingkan artikel tersebut. Lalu yang ketiga, memasukkan beberapa informasi seperti daftar pustaka, penulis, tahun, problem penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, cakupan penelitian, desain penelitian, karakteristik sampel, variabel yang diteliti, teknik analisis data, temuan penelitian, inkonsistensi, dan limitasi. Lalu langkah yang keempat yaitu membuat kesimpulan dari informasi-informasi yang telah diperoleh. Selain dari langkah-langkah tersebut, di sini langkah-langkah mereview artikel dari sumber lain seperti annotated bibliography, thematic organization, more reading, write individual section, integration section. Lalu judul-judul literatur yang kelompok kita pakai adalah yang pertama, Galactosemia, Biochemistry, Molecular, Genetic, Newborn, Screening, and Treatment. Judul yang kedua yaitu Causal Effect of Relative Fat, Protein, and Carbohydrate Intake on Chronic Kidney Disease, a Mendelian Randomization Study. Judul yang ketiga yaitu The Diabetes Mellitus Atherosclerosis Connection, The Role of Lipid and Glucose Metabolism and Chronic Inflammation. Judul yang keempat yaitu Glycine Metabolism and its Alteration on Obesity and Metabolic Disease. Dan judul yang kelima yaitu Qualitative Interview with Adult with Classic Galactosemia and their Caregiver, Disease Burden and Challenge with Daily Living. Selanjutnya adalah teknik dalam melakukan ekstraksi. Yang pertama, kami melakukan dengan menggunakan metode sintesis deskriptif. Pertama, kami membuat tabel rekapitulasi untuk memudahkan dalam membandingkan dan menelaah informasi dari literatur yang telah diperoleh. Kemudian kami memasukkan informasi yang telah ditelaah sesuai dengan daftar pustaka, penulis, tahun, problem penelitian, pernyataan penelitian, hipotesis penelitian, cakupan penelitian, desain penelitian, karakteristik sampel, variabel yang diteliti, teknik analisis data, temuan penelitian, inkonsistensi, dan limitasi. Dari 5 literatur yang telah kami baca, kami menyimpulkan bahwa gangguan metabolisme, baik metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dapat menyebabkan munculnya penyakit seperti obesitas. Obesitas disebabkan oleh proses metabolisme yang lambat, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat menggunakan glisin yang dapat mempercepat metabolisme sesuai dengan jalur metabolismenya. Selain menyebabkan timbulnya penyakit, gangguan metabolisme juga menjadi akibat dari penyakit seperti diabetes mellitus dan galaktosemia. Diabetes mellitus yang disebabkan oleh jumlah insulin yang tidak sesuai atau karena cara kerja insulin yang tidak optimal akan berakibat pada terganggunya proses metabolisme karbohidrat, sehingga akan terjadi penumpukan di pembuluh darah yang juga berdampak pada munculnya penyakit aterosklerosis. Pada galaktosemia terjadi gangguan pada metabolisme karbohidrat, di mana tubuh tidak mampu mencerna galaktosa, yaitu gula sederhana yang biasanya terdapat dalam susu. Dari penyakit-penyakit tersebut membuktikan bahwa gangguan metabolisme dapat menjadi penyebab dan akibat dari penyakit yang muncul dari tubuh manusia.
Baik, berikut ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang kami dapatkan di website PubMed. Boleh di next? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.